Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan. Kita akan mendengarkan renungan singkat di saat ini. Untuk itu, sebelum kita mendengarkan renungan singkat, mari kita berdoa meminta Roh Kudus menolong dan memampukan kita. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami datang menghadap kekudusan-Mu di saat ini. Kami membilang banyak terima kasih untuk setiap kasih dan penyertaan-Mu. Bapa, kami akan mendengarkan renungan singkat melalui video di saat ini. Kami mohon Roh Kudus menolong dan memampukan kami agar kami mengerti apa maksud Tuhan dalam kehidupan kami. Ketika kami ada di tengah-tengah jemaat-Mu, menyatakan panggilan-Mu bagi kami. Layakanlah kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan untuk kita di saat ini dari dalam kitab Ibrani pasal 10 ayat 19 sampai ayat 25. Beginilah firman Tuhan, ketekunan. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus, karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh, oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya adalah setia. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Adalah demikian bagian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, dari bacaan firman Tuhan tadi, saya angkat sebuah tema perenungan bagi kita, yaitu kekudusan dalam kekristenan. Kekudusan dalam kekristenan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, kekristenan bukanlah suatu teori, namun kekristenan adalah kebenaran yang aplikatif. Artinya, ketika kita mengaku bahwa kita adalah orang Kristen, kita harus mengaplikasikannya di dalam kehidupan kita. Kita bukan hanya harus berbicara, mengajarkan, tetapi kita juga harus mengaplikasikannya, menerapkannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Karena itu, iman Kristen dipraktekkan dan diekspresikan secara verbal. Kebenaran itu harus dihidupi bukan hanya secara apa yang nampak, namun juga secara apa yang tidak nampak, yaitu kehidupan batin manusia. Demikian juga dengan kekudusan kita. Demikian juga dengan kekudusan Kristen bukanlah bersifat mistis ataupun magis, atau yang membuat Kristen menjadi manusia yang hidup dengan dirinya sendiri dan terpisah dari dunia, atau kekudusan yang menekankan kepada manusia yang batinnya saja. Namun kekudusan harus meliputi seluruh kehidupan manusia yang dinamis. Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, karya penebusan Kristus yang menguduskan manusia harus dihidupi
dan diwujud nyatakan dalam kehidupan Kristen secara individu maupun secara komunitas. Oleh karena darah Kristus, Kristen mempunyai hak istimewa untuk menghampiri tahta Allah dengan penuh keberanian. Tidak ada lagi dosa yang menghambat. Tidak diperlakukan lagi prosesi atau upacara yang bertele-tele untuk menghadap Allah. Karena Kristen adalah umat Allah, umat yang kudus di hadapan Allah. Kekudusan itu harus kita manfaatkan. Kekudusan itu harus dimanifestasikan melalui hati yang tulus dan keyakinan iman yang teguh ketika kita menghadap takhta Allah. Ini berarti kekudusan Kristen meliputi hati dan pikiran. Kekudusan Kristen meliputi ketulusan dan iman, perasaan dan logika. Ketika kita berbicara tentang kekudusan, ketika kita berbicara tentang kekristenan, ketika kita membanggakan bahwa kita adalah anak-anak Allah, kita tidak hanya menyatakan itu melalui perkataan-perkataan kita saja, tetapi alangkah lebih baik ketika kita mewujud nyatakan itu dalam setiap tindakan-tindakan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, di samping itu, Kristen yang kudus haruslah berpegang teguh pada pengakuan tentang pengharapan Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, di samping itu, Kristen yang kudus harus berpegang teguh pada pengakuan tentang pengharapan Kristen. Sebagai orang Kristen, kita harus selalu memandang kepada Kristus yang berdiri di sebelah kanan Allah sebagai imam besar kita. Kristen janganlah mudah terombang-ambing oleh berbagai isu yang seringkali menggoncangkan iman kita. Sebagai orang Kristen, kita harus percaya kepada Ia yang menjanjikan keselamatan kepada kita, sebab Ia yang menjanjikannya adalah setia, sehingga apapun yang terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen di dunia ini, yakinlah bahwa Kristen akan tetap sampai kepada takhta Allah yang kudus. Berarti kekudusan meliputi ketekunan dan kesetiaan. Setelah kehidupan yang tidak kasat mata secara individual. Sebagai Kristen, kita harus menghidupi kebenaran Kristen bukan hanya secara pribadi, tetapi juga secara komunitas. Melawan dosa, melawan iblis, melawan pencobaan. Kita tidak bisa melawannya sendiri-sendiri saja, tetapi kita memerlukan orang lain untuk memberantas kejahatan. Kita memerlukan orang lain untuk kita saling mendoakan satu sama yang lain. Itulah sebabnya, mari sebagai bapak-bapak yang adalah kepala keluarga, kita merangkul istri, kita merangkul anak. Mari sebagai mama-mama di dalam rumah tangga, kita merangkul suami, kita merangkul anak-anak. Kita mengajak mereka untuk saling mendoakan. Kita memulainya dari dalam diri kita sendiri, tetapi juga kita memulainya dari dalam keluarga. Kemudian kita akan keluar sebagai warga gereja yang saling mendoakan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, janganlah mencoba menjadi Kristen yang individual. Allah memberikan gereja untuk saling mendukung dan saling membantu. Hari ini kita ada di tengah-tengah gereja ini.
Hari ini kita ada di tengah-tengah persekutuan yang ketika beribadah kita tidak lagi dibatasi. Untuk itu, mari kita manfaatkan kesempatan ini untuk ada dalam persekutuan ini bersama-sama. Kita bersama-sama bersekutu, kita bersama-sama bersaksi, dan kita bersama-sama melayani untuk mewujud nyatakan tripanggilan gereja ini di dalam kehidupan kita, supaya kekudusan dalam kekristenan kita tetap terjaga dan kita menjadi warga gereja yang memberkati orang lain, memberkati orang-orang di sekitar kita, dan melalui kita nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Tuhan menolong dan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami renungkan, yang telah kami dengar di saat ini. Tolonglah kami supaya kami terus ada dalam kekudusan-Mu. Tolonglah kami supaya dalam menghadapi kejahatan di dunia ini, kami mewujud nyatakan kasih-Mu di dalam kehidupan kami, baik secara pribadi, tetapi juga bersama-sama dengan persekutuan gereja-Mu, bersama-sama dengan persekutuan keluarga kami, tetapi dimanapun kami berada. Roh Kudus tolong kami, Roh Kudus mampukan kami, supaya kami dapat mewujud nyatakan firman ini di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Ini doa kami Tuhan. Ampuni kami akan setiap salah dan dosa kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.